Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala ini memberikan kesehatan, kemudahan dan juga kelancaran pada siang hari ini. Dan pastinya bersama saya Henry Setiawan yang akan menemani Bapak Ibu sekalian sampai akhir acara nanti. Tapi sebelumnya kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu para tamu undangan ini yang telah bergabung dalam acara Virtual Public Expose penawaran umum perdana saham PT Hasnur International Shipping Tbk. Boleh kita berikan tepuk tangan secara virtual dimanapun Anda berada. Baiklah, dalam rangkaian acara pada siang hari ini antara lain akan diisi dengan pemaparan perusahaan dan pemaparan mengenai penawaran umum perdana saham PT Hasnur International Shipping Tbk. Dan di mana ini akan diakhiri dengan sesi tanya jawab bagi para calon investor. Baiklah, hadirin yang kami hormati, untuk selanjutnya kita akan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan kami mohon kepada Bapak dan Ibu ini dapat duduk dalam sikap sempurna menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Baiklah, terima kasih. Dan Bapak dan Ibu sekalian, selanjutnya marilah kita ikuti pembacaan doa yang kali ini akan dipimpin oleh Al-Mukarram Bapak Ustadz Fathi Zainal Arifin. Kepada Bapak Ustadz Fathi, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Marilah sama-sama kita berdoa kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan acara pada siang hari ini berjalan dengan lancar tanpa suatu halangan apapun, penuh keberkahan dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Tuhan kami yang mengatur alam semesta ini, tiada kata yang patut kami haturkan melainkan sanjungan tertinggi bagimu. Karena hanya atas kuasa dan izin-Mu lah pada siang hari ini kami bisa berkumpul dalam rangka acara virtual public expose penawaran umum perdana saham PT Hasnur International Shipping Tbk. Ya Allah, ya Tuhan kami yang hadir di tempat ini memohon ridha dan kasih sayang-Mu
lancarkanlah dan berkahilah acara kami pada hari ini. Ya Allah, ya Rabb, tanpa perlindungan dan pertolongan-Mu, kami takkan mampu berbuat. Bimbinglah kami, sehingga kami dapat memberikan manfaat bagi masyarakat luas. Ya Allah, berkahilah segala urusan kami. Jauhkanlah kami dari permasalahan yang kami tidak mampu menanganinya. Ya Allah, ya Rahman, tunjukkanlah kepada kami yang benar itu benar, dan berikanlah kekuatan kepada kami untuk dapat melaksanakannya. Serta tunjukkanlah pula kepada kami yang salah itu salah, dan berikanlah kekuatan kepada kami untuk dapat menghindarinya. Allahumma ya Azizu ya Ghaffar, ya Allah yang Maha Pengasih, penganugerah kasih, wahai Allah yang sejak dulu beruntun karunia-Nya diberikan kepada kami, wahai Allah yang jadi sandaran orang-orang yang butuh, pemberi ketenangan bagi yang cemas, menyingkirkan kesulitan dan menampik bala. Kami memohon singkirkanlah bencana yang menimpa negeri kami, baik yang kami ketahui maupun yang kami tidak ketahui. Singkirkanlah dampak bencana negeri Indonesia yang kami cintai ini bagi kesehatan, ekonomi, dan kemanusiaan mereka. Kami sadar ya Rob, kemanusiaan bukan sekedar kecerdasan otak, tapi juga ketulusan dan kehalusan budi. Maka anugerahilah kami dalam menghadapi bencana ini. Ya Rabb, tolonglah kami. Semoga ekonomi bangsa kami tercinta ini menjadi pulih dan normal, sehingga kami dapat beraktivitas, memberikan manfaat buat masyarakat sekitar kami. Ya Allah yang Maha Mulia, yang Maha Pengampun, ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Ya Allah, ya Rahman, kabulkanlah segala hajat cita-cita kami. Rabbana atina fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanah, wa qina azaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Walafu minkum, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustadz Fathi yang telah memimpin doa siang hari ini. Dan baiklah Bapak dan Ibu sekalian, sebelum kita akan memasuki acara inti pada siang hari ini, kita akan bersama-sama menyaksikan tayangan video company profile dari PT Hasnur International Shipping Tbk. Selamat menyaksikan. Looking at Indonesia's geographical location, which is dominated mainly by open water, the need of a comprehensive and efficient service for logistic and water transportation services has kept on rising from time to time. With the ever-increasing demand and decades of experience in logistic and water transportation service, and to support the business operation of Hasnur Group, PT Hasnur International Shipping Tbk, also known as PT HIS, was established in 2009 as one of the group's subsidiary companies with the vision to become a trustworthy and integrated shipping and logistics company with an international reputation that can bring benefits and pride to all stakeholders whilst able to contribute to the society, the nation, and the world. With a fleet that consists of 12 sets of tugboats and barges, enabling PT HIS to provide an effective, efficient, and comprehensive water transportation services starting from the loading port to the loading-unloading ports for several commodities in both domestic and international ports. With the company's rapid growth in providing service for its customers with a broad, integrated, and comprehensive service in logistics and transportation, two subsidiary companies were established to support the company's overall operation. Namely, PT Hasnur Resources Terminal, a subsidiary company that focuses on port management along with the facilities therein in South Kalimantan. Among others, PT HRT is also entrusted to operate and manage a 54-kilometer-long hauling road that connects the mining areas to the port area.
PT Hassner Mitra Sarana, a subsidiary company that focuses on port loading and unloading services, including general activities in stockpiles and barge berthing services. Up to date with the dynamic market demand and adapting with the extensive growth of the company, PT IS has seriously taken several measures in the development of its human resource to meet with the international standards in the logistic and shipping industry, especially in creating an ethical, reliable, and professional environment in all aspects of its services. These measures are embodied in the company's core value, which is perfectly outlined by the founders and now has become part of the company's culture in its daily operation. Being a responsible company in a high-risk industry, PT IS has put occupational safety and health as the main priority in its operational life by complying with the applicable rules and regulations and also embedding occupational safety principles as part of the company's culture, leading to zero accidents. This also includes conducting green operations in order to not only have a healthy working environment, but also to protect and preserve the nature of the surroundings. On the other hand, the company also steps up in creating harmonious relationships which are based on the principles of friendship, kinship, and win-win situations with the surrounding communities by promoting various forms of a tailored corporate social responsibility and community development programs. In line with its business vision, PT IS and all of its subsidiaries are committed to always providing the best, safe, timely, and efficient service to their customers, as well as always following the dynamics of business in the logistics and shipping industry and continuing to develop its resources to always be up to date and competitive in order to create a sustainable business that can bring benefit and pride to all its stakeholders and contribute to the society, the nation, and the world. Boleh kita berikan tepuk tangan secara virtual. Terima kasih banyak untuk Bapak dan Ibu sekalian. Telah kita saksikan bersama-sama, itu dia video company profile dari PT Hassner International Shipping Tbk. Dan perlu Anda ketahui di mana perusahaan ini adalah sebuah perusahaan transportasi laut. Ini yang mengangkut barang komoditas bersama entitas anak PT Hassner International Shipping Tbk. Ini telah mengembangkan layanan pengelolaan terminal dan juga layanan bongkar muat ini bersama PT Hassner Resources Terminal dan juga PT Hassner Mitra Sarana. Dan baiklah Bapak dan Ibu sekalian, dan selanjutnya kami akan memperkenalkan, yaitu yang pertama ada Board of Commissioners, ada Board of Directors PT Hassner International Shipping Tbk. Dilanjutkan dengan memperkenalkan Board of Directors of Subsidiaries, penjamin pelaksana emisi efek, dan juga para lembaga prosesi penunjang pasar modal yang mendukung terlaksananya proses IPO ini. Baiklah, kita langsung saja Bapak Ibu sekalian. Untuk yang pertama yaitu Board of Commissioners. Anda bisa langsung lihat bersama-sama. Yang pertama adalah Bapak Zainal Hadi Has-HB. Beliau sebagai Presiden Komisioner. Dan selanjutnya ada Bapak Abdurrahman Kunwibowo sebagai komisioner. Selanjutnya Bapak Nur Prasetyo sebagai independen komisioner. Dilanjutkan Board of Directors. Yang pertama kami akan memperkenalkan kepada Anda Ibu Jayanti Sari sebagai Presiden Director. Dilanjutkan dengan Bapak Ahmad Makmur sebagai Director. Selanjutnya, Bapak Soma Ariyaka sebagai Director. Bapak Ibu hadirin sekalian, kami juga akan memperkenalkan kepada Anda Board of Directors of Subsidiaries. Yang pertama adalah Bapak Asep Edwin Firdaus sebagai Presiden Director of Subsidiaries. Selanjutnya, Bapak Tubagus Fahed sebagai Director of Subsidiaries. Dan yang bertindak sebagai penjamin pelaksana emisi efek adalah PT RHB Sekuritas Indonesia yang diwakili oleh Bapak Iwan Ho selaku Presiden Director.
Sedangkan lembaga dan juga profesi penunjang pasar modal yang mendukung proses IPO PT Hasnur International Shipping Tbk adalah yang pertama Public Akuntan KAP Kosasi, Nurdiaman, Mulyadi, Cahyo, dan rekan Member of Crow Global. Selanjutnya adalah Notari Muhammad Hanafi SH. Untuk share register PT Adimitra Jasa Korpora. Dilanjutkan dengan legal counsel adalah Hanafia Ponggawa dan Partners. Baiklah, Bapak dan Ibu sekalian, selanjutnya kami akan mempersilakan kepada Bapak Iwan Ho. Ini selaku Presiden Direktur PT RHB Sekuritas Indonesia, di mana beliau akan bertindak sebagai moderator. Dan untuk memandu jalannya presentasi, waktu dan tempat kami persilakan. Ya, selamat siang para hadirin yang terhormat. Pada siang hari yang acara berbahagia ini, kita di dalam acara Public Expose dan Due Diligence Meeting PT Hasnur International Shipping Tbk. Grup Hasnur ini seperti yang kita ketahui sudah lebih dari 55 tahun beroperasi dan ada di Indonesia. Di mana pada kesempatan yang berbahagia pada siang hari ini, salah satu anak perusahaannya, PT Hasnur International Shipping Tbk, atau yang kita kenal dengan nama HIS, akan melantai di bursa segera di dalam rangka IPO-nya atau Initial Public Offering-nya dengan mencatatkan saham baru sebanyak-banyaknya 20%. HIS ini adalah akan beroperasi dan menyemarakan pasar modal kita dan inline dengan program pemerintah Republik Indonesia, di mana kita tahu Republik Indonesia kita sebagai suatu negara kepulauan dan jasa transportasi angkatan laut sangat dibutuhkan. Sehingga kita mendoakan dan kita usahakan supaya HIS ini berguna dan bermanfaat untuk seluruh stakeholders-nya. Demikian saya minta kepada Ibu Jayanti Sari selaku Presiden Direktur dari PT Hasnur International Shipping Tbk untuk memulai pemaparannya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan nikmat sehat dan rahmat-Nya, di mana hari ini kita bisa melaksanakan Public Expose PT Hasnur International Shipping Tbk. Salawat serta salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan pengikutnya hingga akhir zaman. Kepada Bapak dan Ibu calon investor, rekan bisnis, serta seluruh tamu undangan yang saya hormati, dan keluarga besar Hasnur Group yang saya cintai, terima kasih telah meluangkan waktunya untuk bergabung secara virtual pada acara hari ini. Bapak Ibu yang saya hormati, hari ini adalah hari yang sangat penting bagi kami. Karena setelah melalui proses yang panjang, PT Hasnur International Shipping Tbk diberikan kesempatan untuk melakukan public expose penawaran umum perdana saham PT Hasnur International Shipping Tbk. Secara khusus kami mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Otoritas Jasa Keuangan, Bursa Efek Indonesia, PT RHB Sekuritas Indonesia selaku penjamin pelaksana emisi efek, serta rekan-rekan dari lembaga profesi penunjang, tim IPO PT Hasnur International Shipping Tbk, dan semua pihak yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu.
Terima kasih atas dukungannya yang luar biasa sehingga kami sampai pada hari ini. Bapak Ibu yang saya hormati, mohon izinkan kami untuk memulai presentasi perihal perusahaan PT Hasnur International Shipping Tbk. Hasnur Group merupakan grup usaha yang didirikan pada tahun 1966 oleh pengusaha asli Kalimantan, yaitu Bapak Haji Abdul Samad Sulaiman almarhum, beserta istri beliau almarhumah Ibu Hajah Nurhayati, yang merintis usaha di bidang angkutan sungai sebagai cikal bakal berdirinya Hasnur Group. Jadi kami sudah hampir 55 tahun berdiri dan alhamdulillah semakin berkembang. Dan kami memiliki lini bisnis usaha yang mencakup beberapa industri strategis, yaitu forestry, mining, agribisnis, media services, dan logistik. Dan saat ini kami didukung oleh lebih dari 4.000 karyawan. Hasnur Group sendiri untuk sektor pertambangan memiliki area konsesi seluas 3.990 hektar dengan cadangan 280 juta metrik ton yang berlokasi di Kabupaten Tapin, Kalimantan Selatan. Selain aktif menjalankan dan mengembangkan kegiatan usahanya, Hasnur Group telah mendirikan dan aktif menjalankan kegiatan sosial melalui Yayasan Hasnur Center, meliputi pendidikan, pelatihan kewirausahaan, manajemen bisnis, komunikasi, dan program pendampingan masyarakat. Hasnur Center terus berupaya untuk berpartisipasi dalam pembangunan masyarakat yang mandiri dan sejahtera, serta diharapkan dapat memberikan manfaat luas bagi masyarakat sesuai dengan semangat yang dimiliki oleh Yayasan Hasnur Center. Bapak dan Ibu yang saya hormati, PT Hasnur International Shipping Tbk adalah salah satu entitas anak perusahaan yang berada di bawah Hasnur Group, yang bergerak di bidang usaha transportasi laut dan logistik. PT Hasnur International Shipping Tbk memiliki visi menjadi perusahaan pelayaran dan logistik yang amanah dan terintegrasi dengan reputasi internasional yang membawa manfaat dan kebanggaan bagi seluruh pemangku kepentingan, serta memberikan kontribusi kepada masyarakat, bangsa, dan dunia. Dan kami memiliki misi memberikan pelayanan terbaik, mematuhi peraturan perundangan dan keselamatan, mengikuti dinamika usaha, dan memberikan komitmen kepada prinsip usaha berkelanjutan dan bertanggung jawab terhadap alam dan lingkungan sekitar. Kemudian berikut ini adalah struktur grup dari PT Hasnur International Shipping Tbk. Kepemilikan saham PT Hasnur International Shipping Tbk saat ini mayoritas dimiliki oleh PT Nur Internasional Samudra sebesar 51%, PT Hasnur Jaya Internasional 35%, Ibu Jayanti Sari 7%, dan Bapak Jenal Hadi Has 7%. PT Hasnur International Shipping Tbk memiliki dua anak perusahaan, yaitu PT Hasnur Resources Terminal yang kami singkat HRT, bergerak di bidang pengelolaan pelabuhan sebagai pemegang izin Badan Usaha Pelabuhan, dan juga PT Hasnur Mitra Sarana yang kami singkat HMS yang bergerak dalam kegiatan bongkar muat. Dan saat ini PT Hasnur International Shipping Tbk memiliki dan mengoperasikan 12 set kapal tunda dan tongkang dengan kapasitas angkut rata-rata 8.000 ton. Bapak dan Ibu yang saya hormati,
Perjalanan kami dimulai tahun 2010 dengan mengoperasikan 4 set kapal tunda dan tongkang 300 feet. PT Hasnur International Shipping Tbk alhamdulillah tumbuh dan berkembang sehingga saat ini hampir 3 kali lipat, yang mana sudah memiliki dan mengoperasikan 11 set kapal tunda dan tongkang pengangkut batu bara dan 1 set pengangkut CPO. Kemudian pada tahun 2019, pada saat armada kami berjumlah 10 set kapal tunda dan tongkang, perusahaan mencatat kargo tertinggi sebesar 6,8 juta metrik ton. Kami yakin dengan captive market yang telah dimiliki dan potensi yang ada, PT Hasnur International Shipping Tbk dapat terus berkembang untuk memenuhi kebutuhan pasar angkutan pelayaran baik domestik maupun internasional. Bapak dan Ibu yang saya hormati, dengan bangga kami perkenalkan jajaran manajemen PT Hasnur International Shipping Tbk adalah seperti yang sudah dipaparkan di awal, mereka adalah para profesional yang berpengalaman panjang di bidangnya, termasuk bidang usaha pertambangan, batu bara, dan logistik. Jajaran manajemen berkomitmen untuk terus mengembangkan perusahaan dan menjadi pemain terkemuka di sektor angkutan perairan dan jasa kepelabuhan. Selanjutnya saya persilahkan Pak Soma untuk memaparkan bisnis dan operation. Terima kasih Ibu Jayanti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak dan Ibu sekalian. Salam sejahtera untuk kita semua. Izinkan saya melanjutkan pemaparan kami mengenai kegiatan operasional dan pengembangan usaha PT Hasnur International Shipping Tbk. Perseroan menyediakan jasa angkutan laut untuk komoditas curah kering, utamanya batu bara, batu split, gypsum, dan sejenisnya, dari pelabuhan muat ke pelabuhan bongkar, baik di darat, di laut maupun dari kapal ke kapal. Jasa angkut ini kami lakukan dengan menggunakan kapal milik sendiri, juga dengan menyewa kapal perusahaan lain. Kami menyediakan jasa pengelolaan pelabuhan dan juga jasa-jasa kepelabuhanan lainnya, seperti bongkar muat, jasa pandu, penyandaran, dan juga administrasi ke syah bandaran. Seperti dijelaskan di awal, perseroan melakukan usaha jasa angkutan laut, sedangkan pengelolaan pelabuhan dilakukan melalui entitas anak usaha, yaitu PT Hasnur Resources Terminal, dan jasa-jasa kepelabuhan lainnya melalui entitas PT Hasnur Mitra Sarana. Jasa angkutan laut termasuk di sungai, seperti tadi dijelaskan, didukung dengan aset kami, yaitu 12 set kapal tunda dan kapal tongkang, di mana kami melakukan pengadaan kapal tersebut melalui investasi baru dengan maksud bahwa seiring dengan pengembangan usaha, kami juga bisa melakukan pengembangan sumber daya manusia untuk perawatan dan perbaikan ke depan. 12 set tersebut terdiri dari 8 tongkang ukuran 300 feet dengan kapasitas muat 7.500 metrik ton, 2 set tongkang ukuran 330 feet dengan kapasitas muat 10.000 metrik ton, dan 1 set tongkang curah cair dengan kapasitas 500 kiloliter. Perseroan saat ini mengangkut rata-rata 6 juta metrik ton kargo per tahun, dan total selama 4 tahun ini kami mengangkut hampir 25 juta metrik ton kargo curah kering. Turun sedikit di tahun 2020, akan tetapi proyeksi kami di tahun 2021 kembali seperti tahun 2019 menjadi sekitar 6,5 juta metrik ton. Komposisi penggunaan kapal sendiri semakin tahun semakin naik, di mana pada tahun 2020, 44% kargo yang kami angkut adalah menggunakan kapal milik sendiri. Perseroan memastikan bahwa pengelolaan armada kapal kami baik dari indikator penggunaan atau tingkat utilisasi maupun tingkat ketersediaan availability dilakukan dengan baik bersama dengan tim dan awak kapal kami yang kompeten dan bersertifikasi. Jasa pengelolaan pelabuhan saat ini dilakukan oleh PT Hasnur Resources Terminal yang juga memiliki sertifikasi Badan Usaha Kepelabuhanan.
Kami melakukan operasi di 2 lokasi dengan 6 fasilitas jetty barge loading conveyor yang sebagian dioperasikan oleh mitra-mitra kami. Pelabuhan khusus kami yang pertama ada di Sungai Puting, menghadap Sungai Negara dengan kapasitas 6.500 ton per jam dengan 5 jetty dan stockpile seluas 8 hektar yang mampu menampung 140.000 metrik ton kargo. Pelabuhan kami yang kedua ada di Kalimantan Tengah, di Pendang, Kabupaten Barito Selatan, menghadap langsung Sungai Barito dengan kapasitas barge loading conveyor 2.000 ton per jam dan stockpile seluas 4 hektar yang mampu menampung 60.000 metrik ton kargo. PT Hasnur Resources Terminal telah mengelola lebih dari 78 juta metrik ton batu bara selama 8 tahun terakhir atau rata-rata sekitar 9 juta metrik ton kargo per tahun. HRT telah berpengalaman mengelola, mengawasi, mengoperasikan pelabuhan, sehingga jaminan keselamatan, kehandalan, dan kualitas pelayanan dapat kami berikan kepada pelanggan kami. Jasa kepelabuhanan dikelola oleh PT Hasnur Mitra Sarana, di mana jasa-jasa kepelabuhan ini meliputi kegiatan di darat dan juga di air. Jasa kami di darat meliputi pengelolaan stockpile atau tempat penyimpanan kargo, termasuk pengaturan lokasi stockpile, pengamanan, dan juga pengendalian kualitas kargo. Sementara untuk di air, jasa kepelabuhanan meliputi jasa penyandaran, dukungan untuk proses drought survey yang dilakukan oleh surveyor atas permintaan dari shipper, dan juga dukungan administrasi dokumen syah bandar sebagai syarat keselamatan pelayaran. Tahun lalu, HMS mengelola hampir 1.600 tongkang dengan total muatan 9,4 juta metrik ton kargo, atau lebih dari 4 tongkang rata-rata per hari. Bapak dan Ibu yang saya hormati, selanjutnya saya akan menyampaikan rencana pengembangan usaha perseroan PT Hasnur International Shipping Tbk yang secara garis besar kami bagi menjadi 3 bagian, yaitu efisiensi, integrasi, dan keberlanjutan. Pada aspek efisiensi, perseroan meningkatkan komposisi angkutan kargo grup menggunakan armada sendiri untuk mengurangi biaya, melakukan sinkronisasi proses rantai suplai logistik, baik dengan pelanggan maupun dengan mitra supplier lainnya. Kami memiliki rencana belanja modal sebesar 350 miliar rupiah untuk penambahan kapal milik sendiri, sehingga komposisi angkutan kargo dengan kapal sendiri meningkat menjadi 70%. Di aspek kedua, integrasi, perseroan meningkatkan tata kelola logistik dengan melakukan akuisisi jasa pengelolaan pelabuhan dan juga jasa-jasa kepelabuhanan lainnya, baik di port of loading maupun di port of discharging. Kami memiliki rencana untuk melakukan peningkatan fasilitas penanganan kargo di Tanjung Silopo, Sulawesi Barat sebesar 30 miliar rupiah. Di aspek ketiga yaitu keberlanjutan, perseroan melakukan kontrak jangka panjang dengan customer kami melakukan standarisasi mutu dan keselamatan kerja, serta pengembangan sumber kargo baru di Sulawesi Barat. Pola yang kami kembangkan sama seperti semula, yaitu jaminan kargo sebagai salah satu syarat kehati-hatian kami dalam melakukan usaha angkutan dan logistik ini. Tahap awal pengembangan sumber kargo kami lakukan dengan rencana belanja modal sebesar 74 miliar rupiah. Program standarisasi mutu dan keamanan keselamatan kerja kami lakukan secara intensif. Pengelolaan pelabuhan sudah mendapatkan sertifikasi kode ISPS yang untuk kemudian kami akan lanjutkan dengan manajemen mutu dan keselamatan kode ISM untuk armada kapal kami. Kami juga memulai membuat pengalian bauran energi di kapal menggunakan energi baru terbarukan. Perseroan mengawali program ini dengan pengadaan armada baru terlebih dahulu dengan target awal sekitar 5 kW menggunakan solar panel untuk peralatan non-kritikal. Kami akan berikan predikat 1 bintang hijau apabila armada kapal kami menggunakan bauran energi baru terbarukan minimum 5%. Selanjutnya saya akan teruskan dengan materi investment thesis yang merupakan rasional dari rencana kami dalam penawaran umum saham perdana PT Hasnur International Shipping Tbk. Ada 5 pokok penting investment thesis yang kami ajukan. Yang pertama, bahwa perseroan merupakan bagian dari grup sehingga integrasi vertikal dengan keperluan pengembangan usaha sangat dimungkinkan.
Pasar kaptif dari berbagai pelanggan perseroan maupun dari grup juga merupakan sumber pengembangan usaha yang tidak bisa hilang. Kemudian pengelolaan yang sudah terbukti selama 11 tahun di perseroan dan juga lebih dari 5 dekade di grup merupakan salah satu tolok ukur bukti pengelolaan yang sudah baik. Kemudian kepatuhan kami terhadap hukum dan peraturan serta terakhir manajemen kami yang solid dan berpengalaman. Secara lebih detail saya akan lanjutkan apa yang saya sampaikan sebelumnya sebagai berikut, bahwa integrasi vertikal, logistik termasuk transportasi di dalamnya merupakan bagian pivotal dari usaha kami di grup. Industri logistik dan transportasi di Indonesia menurut pengamat Mordor adalah industri dengan nilai antara 87 sampai dengan 136 miliar dolar atau antara 1.200 sampai 2.000 triliun rupiah. Sementara industri transportasi laut merupakan bagian dari industri ini. Sehingga kami optimis bahwa ke depan industri ini masih memiliki peluang besar untuk berkembang, apalagi didukung dengan kebijakan tol laut pemerintah saat ini. Kami selalu menjaga customer sebagai bagian dari aset kami, yaitu bagian dari jaringan usaha, networking, sehingga kebutuhan akan barang, jasa akan terus muncul dan bagaimana kami menindaklanjuti peluang-peluang tersebut menjadi tantangan yang tidak akan pernah hilang. Kepatuhan terhadap hukum dan perundangan menjadi fondasi solid perseroan untuk berkembang ke depan. Jasa perkapalan kami telah memenuhi seluruh aspek perizinan baik layar dan juga asuransi. Pengelolaan kepelabuhan kami ulangi lagi, memiliki lisensi Badan Usaha Kepelabuhanan dan kode ISPS. Sehingga peluang ke depan untuk melayani kebutuhan pelanggan baik internal maupun eksternal dapat kami lakukan dengan lebih baik. Rencana ekspansi berikutnya dari usaha kami adalah di bidang jasa angkutan laut adalah pengadaan, penyimpanan, dan transfer dari kapal to kapal atau ship to ship dengan menggunakan floating storage, transportasi komoditas-komoditas penting lainnya, dan juga pengembangan yang kami depankan. Untuk jasa kepelabuhanan, peluang pengembangan ada di jasa pandu, keagenan, dan juga jasa perawatan, perbaikan, dan docking services. Kami selalu bersama dengan mitra usaha, baik pelanggan maupun mitra pendukung usaha, mengenali, melakukan evaluasi, dan mengembangkan sumber komoditas dan jasa transportasi logistik ini untuk terus bersama-sama membangun masa depan. Selanjutnya untuk financial highlight akan disampaikan oleh Pak Fahid, kami persilahkan. Baik Pak Soma, terima kasih. Bapak Ibu calon investor, tamu undangan yang saya hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut ini saya sampaikan mengenai highlight keuangan PT Hasnur International Shipping Tbk. Masuk slide pertama. Grafik di atas adalah profitability HIS untuk tahun 2018 sampai dengan 2020. Garis yang atas adalah margin laba kotor, sementara garis yang bawah adalah margin laba bersih. Margin laba kotor meningkat dari 16% di tahun 2018, naik menjadi 18% di tahun 2019, dan 20% di tahun 2020. Margin laba bersih di tahun 2018 sebesar 7%, meningkat di tahun 2019 menjadi 8%, sementara di tahun 2020 sedikit mengalami penurunan menjadi 6%. Hal ini disebabkan karena adanya komitmen keuangan. Berikutnya untuk grafik bawah yaitu pendapatan HIS untuk 3 tahun terakhir. Kalau kita lihat per tahunnya ada 3 bar, di mana bar paling kiri adalah pendapatan, lalu bar berikutnya adalah laba kotor, dan bar terakhir adalah laba bersih. Pendapatan HIS meningkat dari tahun 2018 sebesar 360 miliar menjadi 370 miliar di tahun 2019. Di tahun 2020 mengalami sedikit penurunan menjadi 310 miliar, yang disebabkan karena adanya kondisi pandemi. Namun demikian hanya turun sekitar 17% dari tahun sebelumnya. Untuk laba kotor dari tahun 2018 sampai dengan 2020 cenderung stabil di sekitar 60 miliar. Sementara laba bersih sedikit menurun di tahun 2020 yang disebabkan oleh adanya komitmen keuangan. Grafik atas adalah kondisi cash flow HIS tahun 2018 sampai dengan 2020. Ada 3 bar per tahun, di mana bar paling kiri adalah cash flow operasional, lalu bar berikutnya cash flow investasi, dan bar terakhir adalah cash flow pendanaan. Secara total, cash flow HIS setiap tahunnya selalu positif. Di tahun 2019, cash flow operasional mengalami sedikit defisit, ini disebabkan karena adanya pembayaran uang muka. Namun demikian, cash flow pendanaan surplus, sehingga secara total juga tetap positif.
Pada tahun 2020, cash flow operasional kembali surplus menjadi 90 miliar. Grafik bawah yaitu rasio hutang HIS untuk 3 tahun terakhir. Kalau kita lihat per tahunnya ada 2 bar, di mana bar paling kiri adalah perbandingan hutang dengan EBIT, lalu bar berikutnya adalah current ratio. Sementara untuk yang garis adalah hutang dibandingkan dengan modal. Pada tahun 2019, hutang per EBIT memang cukup tinggi yaitu sebesar 148%. Namun demikian, current ratio juga tinggi yaitu sebesar 256%. Sehingga dapat dikatakan bahwa secara operasional sangat aman untuk menutupi hutangnya. Di tahun 2020, hutang per EBIT kembali turun menjadi 31%. Sementara posisi current ratio masih tetap bagus sebesar 173%. Kalau kita lihat tabel di atas, pendapatan HIS tahun 2020 sebesar 294 miliar, di mana sebesar 62% adalah long term contract. Ini adalah salah satu keunggulan HIS, di mana HIS memiliki captive market atau kepastian kargo untuk diangkut setiap tahunnya. Tabel bawah adalah customer-customer HIS, di mana Bumi Rantau Energi adalah customer HIS yang memiliki kontrak jangka panjang selama 10 tahun. Dan alhamdulillah di tahun 2021 ini HIS baru menandatangani kontrak dengan Energi Batubara Lestari selama 10 tahun. Demikian pemaparan dari saya kembalikan kepada Ibu Jayanti Sari. Terima kasih. Demikian kami sampaikan paparan mengenai PT Hasnur International Shipping Tbk, gambaran bisnis dan kegiatan operasional, serta kinerja keuangan. Semoga paparan tersebut memberikan informasi kepada Bapak dan Ibu serta hadirin yang saya hormati. Besar harapan kami Bapak dan Ibu calon investor dapat berinvestasi dalam IPO PT Hasnur International Shipping Tbk. Tumbuh bersama, membangun masa depan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada jajaran manajemen PT HIS Tbk yang sudah menyampaikan pemaparannya. Dengan ini kami hendak menyampaikan mengenai offering structure PT Hasnur International Shipping Tbk sebagai berikut. Issuernya adalah PT Hasnur International Shipping Tbk. Offering structure-nya adalah sebanyak-banyaknya 525.250.000 lembar primary shares yang represent 20% dari enlarged capital, dengan ESA program sebanyak-banyaknya 26.262.500 lembar saham yang represent up to 5% dari shares yang di-offered, nominal value-nya Rp100 per lembar saham, offering type-nya adalah IPO di bawah regulasi OJK. Kemudian use of proceed-nya adalah sekitar 46% untuk additional vessel, sekitar 23% untuk port development equipment, sekitar 31% untuk working capital. PT HIS ini akan listing di dalam Bursa Efek Indonesia, di mana selaku lead underwriter-nya adalah PT RHB Sekuritas Indonesia, dengan supporting profesionalnya, public accountant-nya, KAP Kosasi Nur Diaman Mulyadi Cahyo dan rekan, notarinya Muhammad Hanafi SH, share registered-nya PT Admitra Jasa Corpora, dan legal counsel-nya Hanafia Ponggawa and Partners, afiliasi dari Denton International. Sedangkan mengenai indicative time schedule, timetable-nya adalah akan dilakukan management roadshow dan book building mulai hari ini 26 Juli 2021 sampai dengan 6 Agustus 2021. IPO pricing-nya 6 Agustus, OJK effective statement diharapkan bisa kami dapatkan tanggal 20 Agustus 2021, sehingga offering periodnya akan terjadi pada tanggal 23 Agustus sampai dengan 27 Agustus, allotment-nya 27 Agustus, share distribution-nya 30 Agustus, sehingga insya Allah mudah-mudahan kami bisa listing 31 Agustus 2021 ini. Yang terakhir mengenai book building price range sekitar 230 sampai 300 rupiah per lembar saham. Demikian presentasi dari kami
PT Hasnur International Shipping Tbk. Dengan ini kita melanjutkan kepada acara tanya jawab. Terima kasih, saya selaku moderator hendak menyampaikan tata cara tanya jawab. Apabila ada Bapak Ibu hadirin yang terhormat yang hendak mengajukan pertanyaan, dapat diajukan melalui aplikasi chatting yang tersedia di dalam Zoom, ya. Bisa dilihat Bapak Ibu sekalian. Bagi yang hendak bertanya, mohon disebutkan dengan hormat, nama, serta instalasi yang Bapak Ibu wakili. Dan untuk itu mungkin kita persilahkan 3 penanya dahulu, ya. Silakan boleh diketik, dan saya rasa mungkin sudah ada 1, 2, 3 pertanyaan. Kita kelompokkan 3 pertanyaan dulu, ya. Kalau boleh bisa disampilkan sehingga dalam hal ini manajemen bisa memberikan jawaban. Ya, ada pertanyaannya? Oke ya, saya lihat ya. Ya, sudah ada pertanyaannya ditampilkan di layar, ya. Mungkin untuk pertanyaan yang pertama saya bacakan. Untuk segmen jasa pengangkutan, bagaimana kontribusi kargo non-grup saat ini dan apa rencana perseroan untuk pertumbuhan ke depannya? Mungkin dalam hal ini karena menyangkut kepada operasional, mungkin dalam hal ini saya persilakan Pak Soma mungkin ya untuk menjawab. Silakan Pak. Baik, terima kasih Pak Iwan. Pertanyaannya adalah bagaimana kontribusi kargo non-grup saat ini dan rencana perseroan ke depan gitu Pak ya. Baik, di paparan tadi kami sampaikan bahwa 4 tahun terakhir ini perseroan mengangkut hampir 25 juta ton kargo, di mana 21 juta ton berasal dari grup. Yang berarti bahwa kontribusi kargo non-grup yang diangkut oleh perseroan adalah sebesar 12% dari total kargo. Manajemen terus melakukan diversifikasi customer dan memproyeksikan pada tahun 2025 sebesar 26% dari total kargo kami berasal dari non-grup. Demikian Pak Iwan. Terima kasih, saya rasa cukup jelas ya kepada penanyanya. Silakan kalau masih kurang jelas. Saya bacakan lagi pertanyaan yang kedua sudah tampil di layar. Hasnur sebagai perusahaan supply chain batubara, bagaimana? Wah ini menarik nih, pendapat perseroan mengenai outlook bisnis coal mining dalam 5 tahun ke depan. Wah ini menarik sekali. Mungkin siapa yang menjawab? Pak Soma atau Pak Fahed ini yang jawab nih? Saya coba dulu ya Pak Iwan, izin. Ini pertanyaan $1 juta nih kalau tidak salah ini. Bagaimana outlook bisnis batu bara dalam 5 tahun ke depan? Kami kalau di perseroan melihat bahwa bisnis batu bara ini akan terus stabil ke depan, di mana didukung konsumsi energi dalam negeri yang terus meningkat. Ini ada sedikit sumber dari dokumen Dewan Energi Nasional bahwa bauran energi Indonesia masih didukung energi fosil, di mana target EBT sebesar 23% di tahun 2025. Sehingga kami optimis ke depan bahwa jasa pendukung logistik batubara masih akan berkembang. Namun diingat bahwa perseroan juga tidak berhenti melihat peluang logistik untuk komoditas-komoditas penting lainnya. Demikian Pak Iwan. Menarik sekali. Saya sudah ada lagi nih Pak pertanyaannya lagi Pak, Bu. Yang pertama, yang ketiga pertanyaannya di sini sudah dicatat. Apa sih competitive advantage-nya PT Hasnur International Shipping Tbk ini dibandingkan dengan kompetitor yang ada yang sekarang ini? Karena kan sudah ada juga perusahaan Tbk dengan industri sejenis yang beroperasi di Kalimantan juga. Wah, ini jadi apa sih Pak kenapa saya harus beli sahamnya? Apa yang membedakan HIS ini Pak? Boleh dijawab. Siapa lagi nih? Pak Soma lagi kayaknya ini. Baik, saya mulai dulu ya Bapak. Jadi competitive advantage HIS dibandingkan kompetitor lain ya Pak ya. Kami tadi sampaikan bahwa di investment thesis yang
kami sampaikan sebelumnya bahwa kami memiliki sinergi dengan Hasnur Group, sehingga kargo yang diangkut oleh perseroan memiliki konsistensi yang dibandingkan dengan kompetitor lain yang tidak memiliki kargo internal atau mengharapkan dari kargo pihak ketiga. Seperti tadi yang Pak Fahed sampaikan, atau mungkin Pak Fahed bisa tambahkan, bahwa kontrak jangka panjang kami pun juga sudah dilakukan untuk angkutan atau kargo-kargo dari grup. Ya, menarik sekali ya. Jadi sekali lagi dikatakan bahwa bukan cuman kepada pihak-pihak lain, tetapi sudah ada niche marketnya juga. Sehingga dalam hal ini revenue income-nya sudah lumayan terjamin, begitu ya Pak ya? Pak. Luar biasa. Ya silakan Bu Jayanti. Kita kan tadi sudah sebutkan juga kita punya captive market dan kita punya long term contract sudah untuk 10 tahun ke depan. Jadi untuk ini secure Pak Iwan. Terima kasih. Jadi sudah secured sehingga growth-nya pun sudah secured, begitu ya Bu ya? Ya, Pak. Luar biasa, luar biasa. Boleh kami lanjut lagi kepada sesi kedua Bapak Ibu manajemen? Karena Silakan, banyak Pak sekali ini yang pertanyaan-pertanyaannya yang menarik, yang sudah di ini. Boleh kita minta mungkin 3 lagi penanya ya. 3 lagi penanya dalam hal ini boleh ditampilkan ya di depan sebentar. Ditampilkan dulu ya. Mungkin 3 penanya. Nah ini. Dengan penambahan kapal-kapal baru ini, gimana proyeksi net income dan revenue-nya ke depan? Nah tadi sudah disampaikan oleh Ibu Jayanti, sekarang mereka menanyakan, penanya ini khususnya mungkin di keuangan, gimana nih? Ini income-nya, revenue-nya, mungkin dalam hal ini Pak Fahed menggali ya, karena ini keuangan ya. Silakan, monggo Pak. Baik, terima kasih Pak Iwan. Jadi kalau tadi kita mendengarkan paparan dari Pak Soma, artinya di dalam 5 tahun ke depan kita akan menambah 7 set kapal tongkang, dan juga tentunya dengan pengembangan usaha Pelabuhan Tanjung Silopo di Sulawesi Barat, tentunya pendapatan dan laba akan meningkat dengan pesat dalam 5 tahun ke depan. Nah ini dari manajemen juga memproyeksikan bahwa dalam 5 tahun ke depan compound annual growth rate-nya untuk pendapatan adalah di sekitar 19% dan untuk labanya di sekitar 37%. Kira-kira demikian Pak Iwan. Luar biasa. Kalau bisa profitnya sekitar 37%, saya catat nih Pak. Siap. Ya, insya Allah ya bisa terjadi dengan Amin. Tuhan, berkatnya Tuhan ya, amin. Kemudian pertanyaan yang berikutnya, wah banyak sekali nih Pak. Gimana sinerginya antara perseroan dengan HRT ya, anak perusahaannya terkait dengan proyek pengembangan Pelabuhan Silopo. Wah yang nanya ini tahu nih Pak, mengenai market, hati-hati nih Pak. Mungkin ini operasional, Pak Soma barangkali ya, apa Ibu Jayanti, silakan Pak atau Bu. Baik, saya mulai dulu ya. Tadi gimana Pak Iwan pertanyaannya? Sinergi? Sinergi antara perseroan dengan HRT terkait dengan proyek Pelabuhan Silopo ini Pak. Baik, Ini siap. growth story-nya ditanyakan nih, mau kembangin kemana ini? Baik, tadi kita sudah sampaikan bahwa di poin kedua dari pengembangan atau strategi pengembangan usaha kami adalah integrasi, Pak Iwan. Jadi bagaimana antara angkutan dengan pengelolaan pelabuhan itu bisa kita integrasikan. Jadi perseroan melalui HRT yang merupakan anak usaha yang bergerak di bidang pengelolaan pelabuhan akan melakukan peningkatan fasilitas dan infrastruktur pelabuhan di Tanjung Silopo. Skemanya saat ini kami akan melakukan skema pinjaman perseroan kepada HRT. Sekali lagi bahwa integrasi ini yang kami harapkan dapat meningkatkan penanganan kargo kami di Tanjung Silopo, mengingat peluang bisnis yang bagus di lokasi Tanjung Silopo ini di Sulawesi Barat langsung berhadapan dengan rencana pembangunan ibu kota baru Pak di Penajam Kalimantan Timur. Menarik. Ibarat kata tinggal nyebrang Selat Makassar, bolak-balik membawa kargo. Kami berharap bahwa kita juga bisa mengembangkan di situ. Terima kasih Pak Iwan. Luar biasa, tambah mudah-mudahan sedikit. bisa menjawab pertanyaan. Oh silakan Pak, silakan Pak, silakan Ya, Pak. Jadi selama ini komoditi-komoditi yang ada di Sulawesi Barat itu diangkut ke berbagai daerah melalui pelabuhan di Makassar Pak. Jadi dengan adanya HRT
di Pelabuhan Tanjung Silopo, kami harap komoditas yang ada di Sulawesi Barat dapat diangkut melalui Pelabuhan Tanjung Silopo. Sebenarnya ini juga sesuai dengan keinginan pemerintah provinsi, gitu, bahwa meningkatkan pendapatan di daerah yang mana tertuang dalam kontrak kerjasama yang telah kita tantangin bersama. Kira-kira demikian, Pak. Terima kasih Pak Soma, Pak Fahed, luar biasa. Jawaban yang to the point dan sangat menarik sekali bahwa ini sesuai dengan program pemerintah, dekat sekali dengan ibu kota yang baru. Luar biasa. Mungkin ini pertanyaan yang terakhir nih ya, karena kita buka 2 sesi saja, banyak sekali nanti bisa ditanyakan kepada kami para underwriter, kami akan menjawab ya. Tapi mungkin yang kita dalam sesi kali ini kami batasi karena keterbatasan waktu juga. Nah ini yang menarik Bu, ini kalau saya jadi investor juga saya pasti tanya ini nih, gimana sih kebijakan dividennya PT HIS nih? Mungkin Ibu Jayanti Sari Bengkali yang mesti jawab selaku Presiden Direkturnya. Silakan Bu. Ya, terima kasih Pak Iwan. Perseroan merencanakan kebijakan dividen sebanyak-banyaknya 30% dari laba tahun berjalan. Insya Allah dimulai tahun 2022 ini berdasarkan laba tahun berjalan tahun 2021. Jadi insya Allah sebanyak-banyaknya 30% kami akan bagikan Pak Iwan. Wah luar biasa. Teman-teman para investor, para hadirin yang terhormat, kalau saya boleh simpulkan dan saya catat tadi ya, bahwa sekali lagi PT Hasnur International Shipping Tbk ini adalah part dari Hasnur Group yang sudah eksis di Indonesia lebih dari 55 tahun. Perseroan sendiri sudah eksis di Indonesia lebih dari 11 tahun dan mempunyai experience dikelola secara profesional oleh para manajemennya yang profesional di bidangnya masing-masing dengan fundamental keuangannya yang luar biasa. Tadi sudah dikatakan bahwa profitability-nya 37% ya, kemudian ada niche market-nya, ada growth story-nya, dan yang menarik, yang paling penting mungkin buat stakeholders termasuk saya adalah pembagian dividen sebanyak-banyaknya 30% yang segera dimulai tahun depan berdasarkan tahun buku 2021. Menarik sekali. Ya mudah-mudahan sekali lagi ini bisa merangkumkan acara kita Pubex pada siang hari ini dan memberikan input yang bermanfaat buat seluruh stakeholders termasuk para investor untuk boleh mempertimbangkan PT Hasnur International Shipping Tbk ini sahamnya untuk boleh dikaji, untuk boleh dibeli kalau memang sesuai dengan pertimbangannya para investor karena melihat story-nya yang luar biasa menarik. Sekali lagi terima kasih, saya kembalikan kepada MC. Baiklah para hadirin yang kami hormati, demikianlah tadi rangkaian presentasi yang telah disampaikan oleh Direksi PT Hasnur International Shipping Tbk dan juga penjamin pelaksana emisi efek PT RHB Sekuritas Indonesia. Dan baiklah selanjutnya kita akan mendengarkan bersama-sama closing statement yang akan disampaikan oleh Bapak Iwanho. Kepada Bapak Iwanho kami silakan. Ya, sekali lagi kepada para hadirin yang terhormat, terima kasih kita sudah mendengarkan paparan dari manajemen dan presentasinya yang menarik dan luar biasa dari manajemen PT Hasnur International Shipping Tbk. Kiranya kalau Bapak Ibu berkenan dan melihat dan mempertimbangkan bahwa PT Hasnur International Tbk ini adalah perusahaan yang mempunyai growth story yang bagus sehingga mengembangkannya di pasar modal akan menjadi satu sukses story untuk seluruh stakeholders. Oleh sebab itu, dengan ini sekali lagi kepada para hadirin, para investor yang kami hormati, silakan boleh mempertimbangkan untuk melihat dan membeli saham Hasnur ini sesuai dengan pertimbangan masing-masing investor karena melihat growth story-nya yang menjanjikan. Terima kasih. Baiklah, boleh kita berikan tepuk tangan sekali lagi Bapak Ibu sekalian. Terima kasih kepada Bapak Iwanho. Dan baiklah hadirin yang kami hormati, sebelum kita akan akhiri acara ini, kami mohon kepada seluruh BOD, BOC, penjamin pelaksana emisi efek, dan para lembaga dan profesi penunjang pasar modal
Untuk bisa langsung membuka video, kita akan berfoto bersama. Baik, kami ulang sekali lagi kepada Bapak dan Ibu sekalian yang mengikuti acara ini. Sebagai kenang-kenangan di akhir acara kita akan berfoto bersama. Silakan langsung untuk membuka kamera videonya. Dan sambil menunggu persiapan untuk berfoto bersama, kita akan menyaksikan tayangan How to Order in for Easy Step berikut ini untuk memandu Bapak dan Ibu para calon investor nih. Apalagi yang berminat untuk membeli saham IPO PT Hasner International Shipping Tbk. Hadirin sekalian, selamat menyaksikan. Baiklah Bapak Ibu sekalian, sudah cukup jelas ya cara-caranya ya. Tadi sudah kita tampilkan bersama-sama dan sekarang waktunya kita akan berfoto bersama. Silakan, boleh lepas maskernya, boleh tidak. Dan sekarang dalam hitungan mundur ya, kita akan berfoto bersama. 3, 2, 1. Oke baik, terima kasih. Masih ada satu kali lagi ya. Mungkin Bapak Ibu sekalian biar nggak kaku-kaku banget, boleh gayanya freestyle apapun ya, ngapain aja boleh. 3, 2, 1. Terima kasih banyak, boleh kita berikan tepuk tangan yang meriah. Bapak Ibu sekalian, terima kasih untuk kebersamaan kita siang hari ini. Karena tidak terasa nih, kita sudah di penghujung acara. Tapi sebelumnya, saya mengucapkan banyak terima kasih kepada hadirin yang telah bergabung ini melalui aplikasi Zoom pada acara ini hingga akhir acara. Dan akhirnya saya Henry Setiawan pamit, semoga kita akan berjumpa di event selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.